Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa juru bicara militer Hamas Abu Obaidah tewas dalam operasi militer di Gaza. Mengutip dari Tribun News, Katz mengumumkan klaim tersebut melalui akun terverifikasi di platform X pada 31 Agustus 2025. Melalui unggahannya, ia memberikan ucapan selamat kepada militer Israel serta sinbad atas apa yang disebutnya eksekusi sempurna. Ia menulis bahwa Abu Obaidah telah dikirim untuk menghadapi kegagalan poros kejahatan dari Iran, Gaza, Lebanon, dan Yaman di dasar neraka. Katz juga menyebut bahwa anggota Hamas lainnya akan segera menyusul seiring pertempuran di Gaza yang semakin intensif. Tidak ada rincian mengenai operasi yang dimaksud. Hamas belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim tersebut. Militer Israel sebelumnya menyatakan pada Sabtu bahwa mereka melancarkan serangan udara ke wilayah kota Gaza. Serangan itu menargetkan gedung di lingkungan Al-Rimal dan menewaskan 7 orang serta melukai 25 lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa militer Israel melancarkan operasi rahasia untuk menargetkan juru bicara Hamas Abu Obaidah melalui pertemuan Kabinet Keamanan pada Minggu 31 Agustus 2025, bahwa Netanyahu menyatakan keputusan itu telah diambil pemerintah dan militer sedang menunggu hasilnya. Mengutip dari Tribun News, ia juga tidak memberikan rincian terkait jalannya operasi tersebut. Netanyahu menilai Hamas belum mengeluarkan tanggapan karena tidak ada pihak yang bisa memastikan kebenaran informasi ini. Diketahui Abu Obaidah dikenal sebagai juru bicara Brigade Al-Qassam yang kerap tampil dengan wajah tertutup kain kafiyeh. Hamas melalui pasukan keamanannya meminta publik tidak mempercayai klaim Israel. Mereka menyebut kabar ini bagian dari perang psikologis untuk memecah moral perlawanan dan menciptakan kebingungan di Gaza. Kelompok perlawanan itu menegaskan media Israel berada di bawah kendali ketat militer hingga badan intelijen sehingga tidak ada informasi yang dipublikasikan tanpa persetujuan keamanan. Mereka menuding Israel kerap menyebarkan laporan palsu guna memanipulasi perilaku lawan dan mengumpulkan intelijen. Hamas mengimbau warga Gaza tidak menyebarkan informasi palsu yang berpotensi melemahkan persatuan Palestina. Dilaporkan intelijen Israel mampu melacak pergerakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian hingga ke bunker rahasia 30 meter di bawah tanah. Israel disebut mengeksploitasi kelemahan keamanan dengan memantau ponsel milik pengawal dan sopir pribadi para pejabat tinggi Iran. Meski pejabat senior Iran dilarang membawa ponsel, para penjaga mereka justru melanggar aturan ini. Mengutip dari Tribun News pada 31 Agustus, bahwa mantan pejabat strategis Iran Hasan Karimi mengatakan kelemahan ini membuat banyak pejabat terlacak. Seorang pejabat pertahanan Israel mengakui kerentanan tersebut serta menyebut penggunaan pengawal berlebihan menjadi celah yang berhasil dimanfaatkan. Kecerobohan para penjaga semakin diperparah dengan kebiasaan memperbarui media sosial sehingga memberi tambahan intelijen kepada Israel. Berdasarkan informasi itu, jet tempur Israel menjatuhkan 6 bom di pintu masuk dan keluar bunker untuk memblokir jalur pelarian. Beberapa pengawal tewas, namun tidak ada pejabat tinggi Iran yang menjadi korban. Presiden Pezeshkian dikabarkan mengalami luka di kaki tetapi selamat dari serangan tersebut. Pasca serangan, otoritas Iran memerintahkan penjaga untuk berhenti menggunakan ponsel dan hanya membawa radio komunikasi. Sebuah laporan internal militer Israel mengakui operasi Jidin Skeriots di Gaza gagal mencapai tujuannya. Dokumen itu menyoroti perencanaan buruk, kebingungan strategi, serta ketahanan tinggi Hamas yang membuat kampanye militer macet di tengah jalan. Mengutip dari Al-Mayadin pada 31 Agustus, bahwa laporan itu menyebut Israel melakukan banyak kesalahan sekaligus, bahkan bertindak bertentangan dengan doktrin militernya sendiri. Dokumen tersebut mengkritik militer karena mengutamakan perhitungan biaya dibanding keberhasilan misi, serta menyoroti rendahnya budaya operasional dan lemahnya pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini dinilai membuat perang menjadi berkepanjangan, menguras pasukan Israel hingga merusak posisi internasional mereka. Operasi darat dinilai tidak efektif menahan serangan roket yang terus-menerus menghantam wilayah Israel. Temuan ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Staf IAF Eyal Zamir yang sebelumnya menyebut operasi berjalan sesuai tujuan. Hingga kini, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi. Pemerintah Turki resmi memutus seluruh hubungan perdagangan dengan Israel, melarang kapal-kapal Israel berlabuh di pelabuhan Turki, serta menutup wilayah udara untuk pesawat Israel. Mengutip dari Tribun News pada 31 Agustus, bahwa keputusan tegas ini diumumkan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam sidang parlemen akhir pekan lalu. Ankara menyebut kebijakan ini sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel ke Gaza yang dinilai sebagai tindakan genosida. Fidan menegaskan bahwa Turki tidak lagi mentolerir agresi Israel di Palestina, serta
serta Timur Tengah yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Langkah serupa pernah dilakukan pada Mei 2024 ketika Ankara menghentikan perdagangan langsung dengan Israel untuk menuntut gencatan senjata permanen dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nilai perdagangan kedua negara sebelumnya mencapai miliaran dolar, menjadikan Turki mitra ekonomi penting bagi Israel. Namun, agresi militer yang terus berlanjut membuat Ankara mengambil keputusan untuk pemutusan hubungan secara penuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.